Nona, mobilnya sudah siap. Ada apa? Katakan saja. Di ibu kota, keluarga Citra Lestari dan Jaya sedang mati-matian mencari keberadaan sang maestro Jarum Dewa. Dan tawaran yang mereka berikan kian menggiurkan. Apalagi cucu bungsu ketua Citra, kondisinya sangat kritis. Mungkin jika Anda turun tangan, masih ada sedikit harapan untuk selamat. Nona, saya tahu apa yang menghambat Anda, tapi 5 tahun lalu, itu hanya kecelakaan. Cukup. 5 tahun lalu, karena kesombonganku sendiri, aku salah mendiagnosa penyakit kakek membuatnya kehilangan waktu terbaik untuk berobat. Dia pergi dengan penuh penyesalan. Sejak saat itu jarum emasnya disegel, aku tidak lagi berpraktik kedokteran. Di dunia ini, tidak ada lagi maestro Jarum Dewa. Hanya ada Mulia Tingwan. Nona, apa Anda benar-benar mau menikah dengan si harta itu yang cacat di kursi roda? Laki-laki tak berguna itu sama sekali tidak pantas untuk Anda. Kenapa Anda harus menyusahkan diri? Menikahi harta Ming Yuan adalah tujuanku kembali ke keluarga mulia kali ini dan juga untuk memenuhi wasiat terakhir kakek. Mulai sekarang, kecuali ada masalah besar, jangan datang mencariku. Tapi, Yung Ting, kamu sudah keterlaluan. maafkan aku, Nona. Mengantar Nona pulang dengan hormat. Mengantar Nona pulang dengan hormat. Sudah 5 tahun. Akhirnya aku kembali. Kak, kamu ini orang sial tahu. Lagi pula setelah lama tinggal di desa, kesialan yang menempel di badanmu itu berat banget. Karena ini pertama kalinya kamu pulang setelah bertahun-tahun, aku sengaja mengadakan pesta ini untuk mengusir sialmu. Kamu gak marah kan? Jadi ini pasti putri ibu tiriku Mulia Lin. Dia benar-benar mirip ibunya, jahat dan munafik. Tentu saja tidak. Sudah kuduga dasar kampungan, penakut dan bodoh. Mulia Tingwan, maksudmu ini apa? Untuk pertemuan pertama kita, aku belum sempat menyiapkan hadiah untuk adikku. Tempelan ini bisa dianggap sebagai hadiah perkenalan untukmu. Kak, kamu tunggu saja. Ayah, ibu, perempuan kampungan ini, dia berani memukul aku. Lihat wajahku kena pukul, gimana aku bisa bertemu dengan orang begini? Tingwan, setelah lama tinggal di desa, kamu sampai lupa sama aturan. Lin dengan baik hati mau mengusir sialmu. Nggak berterima kasih juga nggak apa. Masa kamu malah main tangan sama dia? Kayaknya kamu beneran mirip sama ibumu. Nggak ada sopan santun sama sekali. Sopan santunku diajarkan sama kakek. Dia mengajariku untuk menghormati orang tua dan melindungi adik. Dia juga mengajariku kalau orang macam-macam sama aku akan balas 10 kali lipat. Soal ibuku, bukan hak perebut laki-laki macam kamu, pengumpat tak berguna untuk penilaian. Berani sekali. Mulia Tingwan, siapa yang kasih kamu keberanian berbicara sama ibumu seperti itu? Ibuku? Aku cuma punya satu ibu. Dia sudah lama terkubur di bukit belakang keluarga mulia. Perempuan yang naik ranjang buat dapat posisi belum pantas buat bersikap seperti orang tua di depanku. Jangan lupa margamu juga mulia. Kesalahan terbesar ibumu adalah gagal mendidikmu dengan benar sebelum dia mati. Ayah, jangan memarahi kakak lagi. Dia pasti juga karena harus menikah dengan tuan muda harta itu, jadi suasana hatinya sedang buruk. Kak, meskipun tuan muda pertama keluarga harta itu cacat, namun setidaknya keluarga harta tetaplah keluarga besar papan atas di ibu kota. Dengan penampilan kampungan begini dan gak tahu tata krama, jangan bikin malu keluarga kita dong. Kalau sampai membuat nenek tua harta marah, kamu yang tanggung akibatnya. Mulia Tingwan, dengar ya. Kamu sebaiknya bersikap baik-baik. Kalau sampai kamu menggagalkan ikatan perjodohan kita dan mempengaruhi bisnis keluarga mulia, jangan salahkan aku nggak mengakui kamu lagi. Kalian bertiga selesai bicara. Ikatan perjodohan antara aku dan Hartam Yongyan sudah ditetapkan sama kakek bertahun-tahun lalu. Apa hubungannya sama keluarga kalian? Kalau kalian memanfaatkan buat dapetin sumber daya bisnis keluarga Hartam, mimpi kali. Durhaka banget. Kamu ini wanita yang tidak tahu diuntung.
Tuan. Nyonya Nona, Tuan muda pertama Harta datang sendiri. Dia bilang dia ingin menjemput istrinya. Tuan Harta ini beneran datang sendiri? Apa keluarga Harta begitu menghargai perjodohan ini? Aku penasaran seperti apa rupa tunanganku yang asal-asalan ini. Karena kamu sudah menjadi istriku Harta Ming Yuan dan nyonya keluarga Harta, jangan biarkan siapapun membulimu. Dia pikir aku dibully oleh keluarga mulia. Suami asal-asalan ini lumayan ganteng. Dan ternyata protektif juga. Tuan mulia, nyonya mulia, nona mulia kedua, istriku Harta Ming Yuan, mewakili wajah keluarga Harta. Dengan kalian memperlakukan istriku seperti ini, keuntungan yang keluarga mulia mau, nggak akan kalian dapat. Tuan Harta pernah berjanji sama kita memenuhi perjodohan ini, kontrak keluarga Harta. Meskipun aku cacat, yang memegang kendali di keluarga Harta adalah aku. Kalian gak berhak mendikte. Antar istriku ke mobil. Silakan nyonya. Vicious, you got me, still I can't believe what you say. Ayah, ibu, pembawa sial itu apanya dia? Kenapa Harta Ming Yuan harus membelanya? Dia cuma perempuan kampungan. Lin, jangan marah lagi. Buang-buang energi sama orang cacat dan pembawa sial. Separah-parahnya Harta Ming yang sombong. Dia cuma orang cacat di kursi roda. Kekuatan apa sih yang bisa dia punya di keluarga Harta? Dia cuma numpang dikasih sayang tua Harta. Kamu beda sama mereka. Kamu adalah nona keluarga mulia. Kamu harus melihat gambaran besarnya. Anak keluarga Harta gak cuma Harta Ming Yuan. Tuan muda kedua keluarga Harta, Harta Ming Xuan. Dia muda dan cakap. Masa depannya cerah. Pewaris keluarga Harta di masa depan, pasti dia. Cari cara buat muncul di depan tuan muda kedua. Jalin hubungan sama dia, itu yang penting. Tepat sekali. Apa artinya orang cacat kayak Harta Ming Yuan, Harta Ming Xuan lah yang sebenarnya pantas? Begitu aku jadi sama Harta Ming Xuan, lihat deh seberapa sombong mereka. Aku pasti akan membuat mereka berlutut minta ampun di depanku. The city hasn't broke me yet, full of lonely people just wandering around for their own mistakes. When you feel like your life Ambil kartu ini. Karena kamu sekarang sudah jadi nyonya Harta, aku gak akan biarkan kamu hidup susah. Beli apa aja yang kamu mau. Pinnya 6 angka 0. Makasih. Sebenarnya kakinya bisa disembuhin, tapi aku sudah memutuskan untuk tidak praktik kedokteran lagi. Oh iya, besok malam jamuan ulang tahun kakek. Ikut aku ya. Meskipun kita saling gak ada perasaan, tenang aja. Aku akan melindungimu dan gak akan biarkan orang lain membulimu. Sejak kakek meninggal, ini pertama kalinya ada yang melindungiku seperti ini. Aku gak nyangka Yunting bisa mengelola pavilion Xiaoyao sebaik ini selama ini. Kakek tadinya meninggalkan pavilion Xiaoyao buat aku sebagai cadangan. Tapi Yunting malah memperluas cabangnya sampai ke ibu kota. Kakek selalu menginginkan patung Raja Obat dari pavilion Xiaoyao. Tapi pemilik pavilion ini temperamennya aneh. Aku nggak tahu apa kita bakal berhasil membelinya. Tenang saja, kalau ada bisnis yang datang, masa pemiliknya nolak? Mulia Tingguan kayaknya baik. Tapi dia agak dangkal dan nggak tahu apa-apa. Dia aja nggak tahu soal pavilion Xiaoyao. Wah, lihat siapa ini, Kak. Kamu di sini buat cari kado ulang tahun buat Tua Harta juga? Cepet banget kamu deket sama Harta Ming Xuan. Kamu memang piawai. Lin, apa ini perempuan kampung yang kamu bicarakan tadi? Harus kuakui, cakep cowok, cantik cewek. Mereka memang pasangan yang sempurna. Gak sesempurna kalian berdua, bulu sama bulu, berkumpul bersama. Cari masalah. Ming Xuan, dia itu kakak iparmu. Kakak. Padahal kamu susah buat bergerak, tapi kamu tetap datang beli kado. Perhatian banget sih. Ya ampun, Ming Xuan, jangan bicara begitu dong. Meskipun kakak dan kakak iparku, ceweknya cantik, cowoknya ganteng, tetaplah mereka anggota keluarga Harta. Kak, kamu bukannya datang buat pilih kado tanpa persiapan apa-apa kan? Tetua Lin dari pavilion Xiaoyao terkenal dengan temperamennya yang aneh. Dia nggak pernah menyambut siapapun yang nggak bawa hadiah. Kakak, kalau kamu nggak mampu beli kado, gimana kalau aku pinjamkan kamu uang? Kamu... Sudahlah, kita kurang persiapan. Kayaknya kita nggak bisa beli lukisan Raja Obat.
Aku nggak tahu kalau ada aturan kayak gini di dunia, bahwa harus bawa hadiah cuma buat beli barang. Aku mau lihat, apa dia akan membuat pengecualian hari ini. Tingwan, stop bicara. Mulia Tingwan, kamu nggak tahu diri banget sih. Bahkan orang paling berpengaruh di ibu kota harus mengikuti aturan pavilion Xiaoyao kalau datang buat beli kado di sini. Kamu sombong amat. Lihat nanti Tetulin ngadepin kamu begitu dia sampai. Siapa yang bikin ramai di pavilion Xiaoyao punya aku? Ini, bukankah ini Nona Mulia sang maestro jarum dewa? Kenapa dia kesini? Tetua Lin, kedatanganmu pas banget. Kami mau beli patung Raja Obat di tokomu. Ini gelas giok zaman Qianlong yang aku siapkan buatmu. Tetua Lin, kami tahu kamu suka mengoleksi barang-barang kecil begini. Gelas porselen giok yang sudah disimpan keluarga kami bertahun-tahun. Semoga kamu berkenan menerimanya. Kamu perhatian ya. Tetua Lin, kakekku selalu menginginkan patung Raja Obat. Kami sungguh kurang sopan hari ini karena nggak bawa hadiah. Kalau kamu bisa bantu kami, lain kali kami pasti bawa hadiah. Kakak, aturan ya aturan. Setuju nggak, Tetua Lin? Tepat sekali, barusan ada orang yang bahkan bicara soal bikin pengecualian. Mereka harusnya tahu diri mereka sendiri. Aku sial. Aturan menerima hadiah di pavilion ini dibuat karena aku dan yang lainnya rakus. Sang tabib agung gak akan marah kan? Tetua Lin, buat beli barang, orang harus kasih hadiah dulu. Mulia Tingwan, kamu tuli atau bodoh sih? Kamu nggak dengar apa yang aku bilang barusan? Kak, kamu pikir pura-pura bodoh bakal... Kamu nggak perlu hadiah apapun buat datang ke sini. Semua barang di toko, kamu bisa pilih sesukamu. Tetua Lin, apa kamu salah orang? Dia cuma perempuan kampungan. Kenapa kamu begitu hormat padanya? Diam kamu. Mas, Nona Mulia, apapun yang menarik perhatianmu, bilang saja. Lukisan Raja Obat itu. Baik. Kalian pada ngapain sih? Cepetan dibungkus. Ini ada apa sih? Kenapa Tetua Lin begitu hormat sama Tingwan? Tetua Lin, kenapa? Kami jelas tertarik sama lukisan ini duluan. Dan kami bahkan bawa hadiah. Atas dasar apa kamu menjual ini sama perempuan ini? Tuan Muda Harta kedua, Nona Mulia kedua. Silakan pergi. Hari ini aku nggak mau bisnis sama kalian. Heh, orang tua. Kamu nggak tahu aku siapa? Kenapa? Tuan Muda Harta kedua berniat pamer kekuasaan di hadapan pavilion Xiaoyao. Dengar ya. Bahkan jika Tuan Harta sendiri datang langsung hari ini, lukisan Raja Obat ini tetap akan jadi milik Nona Mulia. Ayo pergi. Sampai jumpa, Nona Mulia, Tuan Harta. Takut banget, gak boleh gini. Aku harus segera bilang sama orang tua yang lain. Maestro Jarum Dewa udah datang. Tingwan, kamu dan Tetua Lin. Karena aku sudah pensiun, gak perlu membiarkan dia tahu identitasku. Aku kebetulan pernah membantunya secara tidak sengaja dulu. Kayaknya dia nggak sesederhana itu. Masa sih? Mungkinkah gadis itu bisa masuk ke hati Tetua Lin? Selidiki. Dalam 10 menit, selidiki latar belakang tentang Mulia Tingwan. Dasar kalian gak guna. Cuma ini yang kalian temuin. Mulia Tingwan, putri sulung keluarga mulia, dibesarkan di desa sejak kecil. Bahkan babi juga tahu hal ini. Tuan Muda, kami benar-benar gak bisa menemukan lebih banyak. Ini semua informasi yang ada tentang Mulia Tingwan. Kaming Xuan, gak aneh kalau kamu gak bisa menemukan apa-apa. Sudah kubilang, dia cuma perempuan kampungan. Tapi hari ini, Tetua Lin bertindak terlalu aneh padanya. Aku khawatir. Kaming Xuan, kalau menurutku, mungkin dia pakai taktik rayuan buat memikat Tetua Lin. Jangan tertipu sama penampilan polosnya. Mungkin di balik pintu tertutup dia sangat murahan. Kalau kamu bilang begitu, aku jadi lega. Karena dia nggak punya status dan nggak punya latar belakang. Sementara kakakku cacat dan dia cuma perempuan. Pasti mereka bermimpi kalau bisa melawanku. Keluar kamu! Di jamuan ulang tahun kakek nanti malam, aku akan membuat mereka berdua sadar akibatnya kalau melawanku.
Jadi ini istri kampungan yang dinikahi Tuan Muda Harta Pertama, wajahnya lumayan cantik. Sayangnya dia kuper. Melihat Tingwan ini bahkan gak disukai di keluarganya sendiri, dia gak punya keahlian apapun. Orang cacat sama gadis kampung. Wah, kakak. Akhirnya kamu datang. Kami khawatir kamu bakal terlambat karena masalah kakimu. Kak, baju kamu pasti pinjaman kan? Cipau ini kayaknya gak muat sama kamu. Bajumu muat, tapi seleramu tetap saja jelek. Kamu mirip ibumu, bersikap kayak lonte murahan. Kamu? Mulia Tingwan, kamu gila. Tuan Muda Harta kedua tanganmu yang goyang itu sungguh luar biasa. Kamu hampir menumpahi semuanya ke suamiku. Apa ini Parkinson stadium awal? Atau kamu lemah ginjal? Mulia Tingwan, ngomong apa sih? Orang rendahan kayak kamu berani melawan aku. Apakah seorang punya kelas atau tidak bukan ditentukan dengan omongan kasar. Lagi pula, di depan umum, kamu tumpahkan anggur sendiri pada kakak laki-lakimu. Sopan santun dan karakter seperti ini benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Harta yang tahu bilang ini zaman keluarga, yang gak tahu pasti kira ada monyet kabur dari kebun binatang buat pertunjukan sirkus. Dia sungguh membela aku. Cari masalah. Kakiku. Tuan Muda Harta kedua belum tahun baru lagi. Kenapa kamu sujud rendah-rendah di depanku? Cepat bangun. Aku tahu kakimu lemah, tapi banyak orang lihat. Kamu sungguh mempermalukan keluarga Harta. Melihat Tingwan, kamu gila. Ini jamuan ulang tahun tua Harta. Berani-beraninya kamu bertindak liar seperti ini. Apa maksudmu dengan itu, adik? Kamu cuma baik hati memperingatkan. Kaki lemas dan mati rasa itu tanda klasik agen hati yang bermasalah. Ini terjadi pada orang dengan niat jahat. Saranku padamu, lakukan perbuatan baik untuk mengumpulkan pahala. Itu lebih baik daripada makan suplemen. Lagi pula, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Istriku benar. Adik, kamu harus kerja keras memperbaiki karaktermu. Jamuan mau dimulai. Kenapa kalian bikin keributan di sini? Kakek Harta, ayahku khusus meminta aku membawakan kado ulang tahun ini. Ini lukisan panjang umur oleh seniman terkenal Changnan. Wah, bagus ini. Bagus banget. Kakek, aku menghabiskan banyak uang buat mencari ginseng gunung Changbai ini untukmu. Semoga kakek berumur panjang dan makmur, penuh kesehatan. Bagus, bagus. Ginseng itu pasti dari lelang 3 hari lalu. Dibeli dengan harga mahal 30 juta kan? Tuan Muda kedua sangat berbakti pada keluarga. Kalau jadi orang tuanya, aku pasti akan sangat tersentuh. Emang kenapa kalau kamu beli patung Raja Obat? Aku menghabiskan banyak uang untuk menyenangkan orang tua itu. Pewaris masa depan keluarga Harta, pasti aku. Kudengar kakek suka mengoleksi patung Buddha dan pengobatan tradisional. Jadi aku dan Wan Wan mendapatkan patung Raja Obat ini dari pavilion Xiaoyao. Ming Yuan, kamu perhatian banget. Kakak, apa ini kado ulang tahun yang kamu siapkan buat kakek? Apa kamu benar-benar kekurangan uang? Atau kamu sama sekali nggak peduli sama ulang tahun kakek? Parah banget ya. Tepat sekali. Ini kelihatan terlalu murah. Bahkan gak bisa dibandingkan dengan satu ekor ginseng liar berusia 5 tahun yang diberikan Tuan Muda kedua. Dahi merah pada menunjukkan penumpukan api hati yang parah. Dan kamu masih makan ginseng liar. Orang tua ini bisa kehilangan nyawanya. Sayang banget barang bagusnya. Jangan khawatir. Siapa bilang ini satu-satunya hadiah? Kakek, kado yang aku dan Ming Yuan ingin berikan padamu adalah sesuatu yang akan menjamin kakek panjang umur dan sehat. Dia pasti gila, panjang umur dan sehat. Apa dia pikir dia itu dewa? Bunda dari keluarga mulia ini gak cuma tolol, pikirannya juga kacau. Cuma buat cari perhatian dia berani bicara hal seperti itu. Kakek, lihat dia. Perempuan ini beraninya sombong begitu. Di perayaan ulang tahun kakek. Dia mengutuk kakek, ini keterlaluan. Kak, kamu gak tahu apa-apa soal pengobatan. Gak ada gunanya bicara omong kosong di sini. Kamu jelas gak hormat sama tua Harta. Kesehatan orang tua itu baik-baik saja. Kamu jelas mengutuknya. Wan Wan, jangan main-main. Gadis muda, kamu boleh makan apapun, tapi jangan bicara sembarangan. Apa maksudmu sebenarnya? Akhir-akhir ini, apa kamu sering merasa jantung berdebar? Terutama di tengah malam, atau setelah terlalu memaksakan diri, apa rasanya kayak ada batu berat menekan dadamu, bikin susah bernapas? Apa kamu sering menderita insomnia dan sulit tidur? Dan bahkan saat kamu tidur, apakah mimpi buruk terus-menerus bikin kamu gampang bangun? Dan juga, apa kamu tiba-tiba ngompol di tengah malam? Diam! Mulia Tingwan, beraninya kamu. Berani kamu memfitnah kakek begini. Kesehatan kakek baik-baik aja. Dia tidak pernah mengalami gejala yang kamu sebutkan. Satpam, bawa perempuan gila ini yang bicara omong kosong, usir dari sini. Fitnah?
Kakek sendiri yang paling tahu apakah aku bicara omong kosong atau tidak. Ini adalah tanda-tanda gagalnya pembuluh darah jantung dan sirkulasi darah yang sangat terganggu. Jika kamu makan ginseng liar yang diberikan cucu kesayanganmu, aku jamin, kamu gak akan hidup lebih dari 3 hari. Mulia Tingguan, omong kosong apa itu? Kalian masih tunggu apa? Usil dia sekarang juga. Siapa yang berani? Tangkap dia. Berhenti! Gadis muda, lanjutkan. Orang tua itu tidak marah. Mungkin saja apa yang dikatakan gadis kampung itu ternyata benar. Masa sih? Dia cuma dari desa. Masa dia tahu soal ini? Kakek, jangan biarkan dia membodohimu. Dia hanyalah gadis liar yang dibesarkan di desa oleh keluarga mulia. Dia mana tahu apa-apa soal pengobatan. Dia cuma mencari perhatian doang. Betul, kakek. Dia cuma orang bodoh yang gak berguna. Masa dia tahu pengobatan? Dia pasti mengada-ngada. Karena kamu bisa tahu gejalaku, apa kamu bisa mengobatinya? Keluarga Citra dari ibu kota merayakan ulang tahun tua harta. Ya Tuhan, itu salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota. Tua harta, ku dengar ini zaman ulang tahunmu. Aku datang memberi selamat. Lama tidak bertemu, semoga sehat. Tua Citra, kehadiranmu di sini benar-benar suatu kehormatan bagiku. Kami sudah menyiapkan hadiah kecil. Semoga kakek berkenan. Huh? Maestro Jarum Dewa, akhirnya aku menemukanmu. Aku mohon selamatkan cucuku. Apa? Maestro Jarum Dewa? Dia itu legendaris Maestro Jarum Dewa. Iya Tuhan, yang katanya bisa membangkitkan orang mati. Mustahil. Masa dia bisa? Kamu beneran Maestro Jarum Dewa? Enggak mungkin. Dia cuma perempuan rendahan dari desa. Masa dia bisa jadi Maestro Jarum Dewa? Aku adiknya. Jadi siapa dia? Masa aku nggak tahu? Tua Citra, jangan sampai kau tertipu olehnya. Diam. Ini adalah Maestro Jarum Dewa yang terkenal. Yang dikenal bisa membuat ajal menunggu. Dia sudah terkenal di dunia medis 5 tahun lalu. Saya cukup beruntung bisa bertemu dengannya. Siapa kamu? Bicara omong kosong di sini. Kumohon, selamatkan cucuku. Tua Citra, cepat bangun. Bukan aku meninggalkannya. Hanya saja 5 tahun lalu, setelah kakekku meninggal, aku menyegel jarum emasku. Sejak itu, aku tidak lagi berpraktik. Dokter mulia, jika tidak ada jarum emasmu, cucuku tidak akan berumur panjang lagi. Aku tidak lagi berpraktik kedokteran. Tua Citra, jangan panik. Para dokter Pavilion Xiaoyao sangat ahli. Sepengetahuanku, penyakit cucumu tidak bisa disembuhkan. Benarkah? Pavilion Xiaoyao memiliki obat yang tepat. Iya. Aku nggak percaya dia benar-benar Maestro Jarum Dewa. Apa orang tuamu tidak pernah memberitahumu? Aku yakin ayahku yang tak berguna pun tidak tahu. Kakek diam-diam membesarkan seorang cucu perempuan yang hebat di belakang punggungnya. Bagus, hebat. Aku tidak pernah menyangka menantu perempuanku ternyata adalah Maestro Jarum Dewa. Ini kabar bagus. Ini benar-benar kado yang luar biasa besarnya. Kakek kenapa? Oh tidak, denyut nadinya tidak teratur. Ini tanda krisis parah. Apakah ada caranya? Aku puntur satu-satunya pilihan. Tapi apa? Kamu nggak bisa bikin pengecualian. Kakek hampir nggak bisa bertahan. jarum emasnya sudah aku buang. Artinya kakek akan mati. Mulia Tingguan, kamu sengaja nggak mau nyelamatin ya? Tepat sekali. Siapa sangka Maestro Jarum Dewa yang legendaris malah membiarkan orang mati. Dia benar-benar tidak pantas dengan reputasinya. Ya benar, kenapa dia tidak mau menolong? Ada apa ini? Pasti dia palsu. Siapa yang berani mengganggu wanitaku?
Ini sepertinya bos bayangan pavilion Xiaoyao. Nona, ini jarum emasmu. Ganti baju kakek. Teman-teman lamaku, kita bertemu lagi. Kakek, sudah merasa lebih baik. Sang Maestro Jarum Dewa benar-benar pantas reputasinya. Ming Yuan, kamu mendapat istri yang hebat. Tua Harta, kamu sungguh diberkati memiliki Maestro Jarum Dewa. Keberuntungan besar. Ya, Tua Harta. Keluarga Harta pasti akan berkembang pesat dan semakin makmur. Keberuntungan terus datang. Para tamu yang terhormat, kakek masih perlu banyak istirahat. Kami mohon maaf tidak bisa menjamu kalian dengan baik hari ini. Mohon pengertiannya. Di masa depan saat kalian berkunjung ke pavilion Xiaoyao, sebut saja namaku. Jika butuh sesuatu, langsung saja ambil. Hari ini aku sudah membuat pengecualian. Jika ada yang butuh bantuan di masa depan, jangan ragu untuk datang padaku. Patutlah Maestro Wah, Jarum hebat ya. Dewa. Dia sungguh memiliki Dia hati yang sungguh mulia. memiliki hati yang mulia. Dia dapat banyak muka hari ini. Melihat betapa sombongnya dia, bikin aku kesal banget. Tunggu aja. Dia akan dapat yang setimpal. The city hasn't broke me. Terima kasih untuk hari ini, Lonely people Maestro Jarum Dewa. wandering around for their Aku penasaran berapa banyak kejutan lagi yang kamu miliki. Ming Yuan, sebelum ini aku awalnya berniat untuk pensiun, makanya aku tidak jujur padamu. Aku janji, mulai sekarang aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Sepatutnya istriku. Tidak sia-sia aku menjagamu. Ah, aku baru menikah dengan keluarga kalian beberapa hari. Sejak kapan kamu menjagaku? Sepertinya istriku cukup marah ya. Tuan Muda Harta Pertama, apa kamu juga tahu pengobatan? Apa kamu tahu cara mendinginkan dan meredakan iritasi? Ada apa? Tuan Nona, cepat lihat ini. Rumor menyebar di seluruh ibu kota sekarang. Mengatakan kamu menggunakan ilmu hitam. Ngapain takut? Kakek sekarang baik-baik aja kan? Tua Harta sudah jatuh pingsan. Kakek kenapa? Bukannya dia nggak apa-apa kemarin? Awalnya kakek baik-baik aja. Tapi sejak penyihir ini bilang kakek nggak akan hidup lebih dari 3 hari, kakek mulai muntah darah dan jatuh pingsan. Sekarang dia bermasalah lagi. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Siapapun yang melakukan ini tahu dalam hatinya sendiri. Kemarin di jamuan, Tingguan menggunakan akupuntur untuk merawat kakek. Kamu melihatnya sendiri. Perawatnya, siapa yang tahu? Dia mencolokkan semua jarum sembarangan ke tubuh kakek. Jadi mana yang tahu apakah dia selamat atau mencoba membunuhnya? Kalau menurutku, dia menggunakan ilmu hitam pada kakek karena dia ingin menghancurkan keluarga kita. Harta Mingxuan, apa yang kamu lakukan? Kakek sudah diracun, apa kamu ingin membunuhnya? Aku pikir kamu lah yang ingin dia mati. Mulia Tingguan, aku nggak percaya kamu itu Maestro Jarum Dewa. Kepala keluarga Citra pasti juga di bawah mantramu. Makanya dia mengira kamu adalah Maestro Jarum Dewa. Harta Mingxuan, imajinasimu kebanyakan. Minggir! Enggak. Aku nggak akan pernah memberimu kesempatan untuk melukai kakek. Mingxuan, apa kamu benar-benar hanya akan diam dan melihat kakek mati? Kakek orang baik, surga akan melindunginya. Bahkan kalau dia meninggal pun, maka itu sudah waktunya. Aku tidak akan pernah menyerahkan nyawa kakek kepada penyihir sepertinya. Kemarin kamu memanggilku petani kampungan. Hari ini kamu bilang aku penyihir. Harta Mingxuan, apa yang akan kamu panggil aku besok? Minggir! Biarkan iparmu merawat kakek. Kakak laki-lakiku yang cacat. Kalau kamu punya kemampuan, kenapa tidak berdiri dan menyeretku sendiri? Kamu... Harta Mingxuan, apa kau benar-benar pikir aku tidak bisa hadapi kamu?
Apa ini? Kamu jadiin kakek sasaran? Aku tidak dipanggil Maestro Jarum Dewa tanpa alasan. Kakek, Apa yang terjadi padaku? kakek baik-baik saja sekarang. Terima kasih lagi. Ming Yuan, ambil ini. Kakek, apa ini? Ini 99,9% properti atas nama keluarga kita. Mulai sekarang, aku serahkan kepada kalian berdua untuk mengelolanya. Kakek, maksud kakek ini apa? Kamu hanya main-main sepanjang hari. Jadi bisnis keluarga harta tidak bisa diserahkan kepadamu. Ini keterlaluan. Kamu kasih mereka 99,9% dan hanya menyisakan 0,1% untukku. 0,1% itu mungkin juga bukan milikmu. Kakek, perempuan itu sudah merugikanmu 2 kali. Kamu tidak hanya tidak menyalahkannya, kamu malah memberinya saham. Apa kakek sudah kehilangan akal sehat? Diam! Sang Maestro Jarum Dewa selalu memiliki hati yang mulia. Jika dia tidak menyelamatkanku 2 kali, maka apakah aku bisa duduk di sini hari ini? Berhenti menuduh orang yang tak bersalah tanpa bukti. Jadi aku satu-satunya orang luar di keluarga ini. Baik. Bahkan jangan beri aku 0,1% itu. Aku tidak peduli. Apa? Kakekmu meninggalkan harta keluarga semua kepada harta Ming Yuan dan istrinya? Enggak semuanya. Masih ada 0,1%. Bagiku itu tidak masalah. Apa kamu gila? 0,1%? Apa mereka memberi sedekah pada pengemis? Ayah, cukup. Biarkan saja mereka pegang dulu beberapa hari. Cepat atau lambat, semuanya akan jadi milikku. Kamu bilang pingsannya kakek siang hari disebabkan oleh racun. Gejala-gejala itu, kulit kebiruan dan bibir gelap, sempurna cocok dengan tanda-tanda keracunan. Siapa yang berani beracuni kakek? Sebenarnya kamu selalu punya jawaban dalam hatimu, bukan? Kamu hanya tidak mau menghadapinya. Ming Yuan, bertahanlah. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Para pembunuh itu jelas mengincar kakinya yang lumpuh. Kenapa begitu? Soal kakiku, belum waktunya memberitahunya. Kakimu sebenarnya masih terasa. Enggak kok. Tuan muda, kepala keluarga Citra minta ketemu. Sudah larut begini. Gak usah. Dia di sini untuk nona muda. Cucu tua Citra sekarat. Kondisi anak itu seharusnya tidak separah ini. Kepala keluarga Citra. Dokter mulia, akhirnya kau datang. Aku mendapatkan obat dari Pak Fili Xiaoyao seperti yang kau bilang. Awalnya dia baik-baik saja, tapi sekarang jadi begini. Tuan muda hadap pertama, ada apa dengan kakimu? Kena tembak. Gak apa-apa. Apa? Hal seperti itu benar-benar terjadi? Masa sih? Ini salah. Apa yang salah? Obat ini salah. Ini bukan yang aku resepkan untukmu. Sepertinya seseorang menukar obatnya. Siapa yang berani melakukan ini di rumahku? Mereka benar-benar ingin mencelakai cucuku. Aku tidak akan memaafkan mereka. Dokter mulia, kumohon selamatkan cucuku. Sebagai seorang dokter, aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menolongnya. Apakah dia hidup atau mati? Tergantung pada satu jarum ini. Kepala rumah tangga, ada apa? Kenapa lampunya padam?
Tuan, kabel listriknya sudah dirusak. Tidak ada satupun sirkuit di rumah yang berfungsi. Bagaimana dengan gensetnya? Juga dirusak. Setidaknya butuh 1 menit. Hah? Siapa yang begitu kejam? Mereka tidak hanya menukar obat cucuku. Mereka juga ingin memastikan dia mati. Jangan. Tunggu sebentar. Tunggu listriknya nyala. Tidak bisa. Jarum ini, aku harus menusuknya dalam 1 menit. Mungkin ini memang takdirnya. Aku tidak percaya takdir. Bahkan jika ada yang mencoba menghentikanku, aku akan tetap selamatkan dia. Jika kamu mundur sekarang, keluarga Citra tidak akan menyalahkanmu. Tapi kalau jarummu meleset sedikit saja, mereka akan melampiaskan semua kemarahan mereka padamu. Kakek. Kakek. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Cucuku tersayang. Sang Maestro Jarum Dewa benar-benar pantas dengan reputasinya. Mulai sekarang, jika Dokter Mulia butuh apapun, beritahu aku. Keluarga Citra akan melakukan semua yang kami bisa. Tuan muda pertama, Nona muda hanya kelelahan. Tidak ada yang serius. Biarkan dia istirahat. Dia akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan kamu terluka. Tidak ada yang bisa melukaimu. Ngapain kamu? Peracunan tuan muda keluarga Citra dan pemadaman listrik mendadak. Kamu yang melakukannya kan? Ngomong kayak gitu butuh bukti. Kamu menuduh secara membabi buta dengan datang ke sini untuk menjebakku. Hanya kamu yang begitu peduli pada adik perempuanku dari desa. Apa kamu benar berpikir gelarnya sebagai Maestro Jarum Dewa bisa menakuti semua orang? Tentu saja aku punya bukti. Kamu pikir kamu bisa ngelawan aku? Apa kamu pikir masalah dengan kakimu hanya kecelakaan? Kakiku tiba-tiba lumpuh waktu itu. Itu kamu. Dokter bilang, kamu hanya masuk angin biasa. Kamu akan baik-baik saja setelah minum obat. Ya, minum ini. Kakek, aku sudah merasa lebih baik. Aku ingin jalan-jalan. Baik, aku ikut denganmu ya. Copot. Ming Yuan. Kakek, kakiku nggak kerasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tolong. Seorang pengelana dunia persilatan memberiku segelas obat. Aku tidak tahu apakah itu berhasil, jadi aku mencobanya padamu. Aku tidak menyangka itu tidak membunuhmu, tapi merusak kakimu. Lumayan juga. Kamu ngasih tahu aku semua ini. Kamu nggak takut aku bilang kakek? Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Dia nggak punya waktu sekarang. Ikuti saranku. Pulang dan cepat berkemas. Mulai sekarang, seluruh keluarga harta akan menjadi milikku. Tidak akan ada lagi tempat bagimu di rumah ini. Kamu jahat, apa yang telah kamu lakukan di belakangku? Masa kamu rahasiakan juga dariku? Ayolah sayang. Begitu aku menguasai keluarga harta,
pernikahanmu akan jauh lebih besar. Oh iya, peluru yang masuk ke kakimu tadi malam itu beracun. Jika kamu nggak segera kembali dan menemui istrimu, nyawamu tidak dapat diselamatkan. Nona, akhirnya Nona bangun. Nona sudah tidur seharian. Di mana Tuan Muda? Aku tidak tahu. Dia pergi siang ini dan tidak mau siapapun mengikutinya. Nona muda, ini tidak baik. Keluarga Citra datang. Mereka bawa keluarga lain yang preman bayaran. Mereka minta penjelasan. Kamu mulia. Kamu masih mengaku sebagai maestro jarum dewa. Kembalikan nyawa cucuku. Tua Citra, Tuan Muda sudah keluar dari bahaya malam itu. Kamu ada di tempat kejadian. Racunnya sudah dikeluarkan. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Apa yang tidak beres? Kamu dokternya. Kami percaya padamu karena kamu bilang tidak ada masalah. Sekarang cucuku sudah meninggal. Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan di hadapan 6 kepala keluarga. Dokter mulia, ayahku minum obat dari Pavlin Xiaoyao dan kondisinya membaik. Secara logis, aku tidak boleh menyulitkanmu. Tapi apa yang dikatakan Tuan Citra juga benar. Kami berharap kamu bisa memberi semua orang jawaban. Ya, dokter mulia. Kami semua tahu tentang reputasimu yang hebat. Namun, kamu sudah pergi selama 5 tahun. Kamu tetap harus memberi semua orang penjelasannya. Tua Citra, kamu datang ke rumahku berkali-kali memohon padaku untuk menyelamatkan nyawa cucumu. Aku sama sekali tidak punya alasan untuk melaksanakannya. Memang benar aku memohon padamu. Tapi karena kamu setuju melakukannya, kamu harus bertanggung jawab. Sekarang cucuku tersayang sudah meninggal. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Tua Citra, apa kamu membawa begitu banyak orang ke sini karena kamu ingin menyelesaikan masalah? Atau karena kamu ingin mencari masalah? Tergantung pada caramu. Sang maestro jarum dewa berencana untuk menyelesaikannya. Nona muda, ini tidak baik. Banyak wartawan berkumpul di luar. Entah bagaimana mereka tahu berita tentang Tuan Muda keluarga Citra. Mereka minta penjelasan. Berapa banyak agensi yang pergi? 10. Kurang. Panggil semua media yang bisa dihubungi. Bahkan blogger independen. Panggil semuanya. Aku ingin melihat bagaimana Maestro Jarum Dewa Mulia Tingwan akan melewati malam ini. Apa ini pertunjukan bagus yang ingin kamu tunjukkan padaku? Pertunjukan utamanya belum mencapai puncaknya. Bagaimana kalau aku coba dulu denganmu? Di saat seperti ini, telepon Harta Mingyuan tidak bersambung. Dia pergi kemana? Kamu mulia, masih mengaku sebagai Maestro Jarum Dewa. Kalau menurutku, kamu hanya penipu total. Dokter mulia, kamu adalah sosok terkenal di dunia medis. Bukan kami tidak percaya padamu, hanya saja untuk apa yang terjadi hari ini, kamu harus berikan penjelasan. Bahkan jika itu kecelakaan medis, kita semua tetap butuh jawaban. Benar, kamu tidak bisa mengabaikan nyawa manusia. Hanya karena kamu Maestro Jarum Dewa. Dokter mulia, bagaimanapun juga hari ini, kamu harus memberi kami 6 keluarga semua penjelasannya. Sebenarnya aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada kalian semua. Aku Mulia Tingwan. Menikah dengan keluarga Harta mengikuti wasiat kakek. Semuanya dilakukan dengan sangat sederhana dan tidak pernah dipublikasikan. Bagaimana kalian semua tahu? Kami menerima email. Isinya mengatakan bahwa gadis mulia yang baru menikah dengan keluarga Harta adalah Maestro Jarum Dewa. Email apa? Aku tidak tahu. Tidak ada tanda tangan. Dan alamat emailnya juga tidak bisa dilacak. Sepertinya seseorang ada di balik layar selama ini berusaha membunuhku. Siapa sebenarnya? Seharusnya bukan Harta Mingxuan. Melihat reaksinya di awal, dia jelas tidak tahu identitas asliku. Kamu mulia!
Jangan ganti topik. Lebih baik kamu segera beri cucuku penjelasan sekarang juga. Begitu Tua Harta sampai di sini, aku akan secara alami memberikan penjelasan kepada semua orang. Aku sudah menyuruh kepala rumah tangga menelponnya. Tolong tunggu sebentar. Nona muda, ada sesuatu. Tuan, dia... Apa yang terjadi dengan kakek? Sepertinya Tuan sudah meninggal. Tua Harta meninggal? Di jamuan beberapa hari lalu, bukankah dia baik-baik saja? Mungkin benar seperti kata laporan, bahwa kamu penyihir ini menggunakan ilmu hitam padanya. Penyihir? Kamu pasti tahu ini akan berakhir seperti ini. Kamu yang melakukan semua ini. Penyihir? Kamu pikir mau kemana? Aku harus pergi menemui kakek. Dia sudah mati. Apa yang mau dilihat? Kalau kamu tidak menjelaskan ini hari ini, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Nona, saya bukan pembunuh. Aku punya bukti untuk menunjukkan dia tidak bersalah. Rekaman pengawas di dalam rumah keluarga Citra sudah dihapus. Tapi ini adalah rekaman dari kamera jalan di luar. Dari situ kami menemukan bahwa seorang pembantu keluarga Citra diam-diam bertemu seorang pria di dekat gerbang depan dan mengambil bungkusan bubuk dari tangannya. Apa buktinya itu? Saat kami menemukan pembantu ini, tenggorokannya sudah digorok. Kami mengekstrak sisa bubuk dari tubuhnya dan menemukan bahwa bahannya sangat cocok dengan ampas yang tersisa di mangkuk tuan muda. Siapa yang melakukan ini? Belum jelas. Tapi jelas bukan nona saya. Nona saya adalah maestro jarum dewa. Jika dia ingin menyakiti seseorang, dia tidak akan pernah meninggalkan jejak. Tua Citra, situasi tampak tidak baik sekarang. Kita tidak bisa menyinggung pavilion Xiaoyao. Tua Citra, kami harus pulang dulu dan membicarakan ini. Selamat tinggal. Dasar munafik. Mereka bersikap baik di depan dan jahat di belakang. Tapi pada akhirnya tetap butuh bantuanmu. Yunting, terima kasih untuk kali ini. Nona, Tuan Muda Harta pertama, dia hampir tidak bisa bertahan. Diracun lagi? Tapi racun jenis ini bekerja lambat. Kenapa tiba-tiba... Lukanya tampak hitam keunguan. Sepertinya dia diracun. Pantasan para pembunuh malam itu menargetkan kaki ini. Ming Yuan tidak hanya diracun 1 atau 2 hari. Seseorang sudah lama meracuninya. Tapi, bagaimana mereka memberikannya? Kalau itu disembunyikan di makanan, semua orang juga akan keracunan. Yunting, dorong kursi roda tuan muda ke sini. Menjadi hitam. Seseorang benar-benar menaruh racun di sandaran tangan kursi rodanya. Itu sangat kejam. Racun ini sudah menyebar ke organ-organnya. Bahkan aku tidak punya cara untuk mengobatinya. Tua Harta baru saja meninggal. Dan sekarang Tuan Muda keracunan parah. Keluarga Harta menghadapi badai besar. Semuanya sudah berakhir, kan? Ming Yuan, aku pergi memeriksa jenazah kakek. Memang itu serangan jantung mendadak. 5 tahun lalu, aku gagal merawat kakekku dengan baik. Dan sekarang, aku gagal merawat kalian berdua juga. Aku merasa, aku tidak pantas mewarisi jarum kakek. Nona, kabar baik. Murid Raja Obat membawa obat-obatan. Dia datang tepat waktu. Bawa aku ke sana sekarang. Dengan obat yang dikirim oleh Raja Obat, kamu pasti akan bangun dalam setengah hari. Kadang aku tidak tahu, apakah Raja Obat bisa meramal masa depan, atau kamu cuma beruntung, Nona, bahwa obat ajaib itu tiba tepat waktu. Dia bahkan tidak memberi alasan. Dalam pikiranku, Raja Obat bukanlah orang biasa. Raja Obat juga meninggalkan pesan. Apa itu? 5 tahun lalu, sebelum Tuan Mulia meninggal, Raja Obat telah memeriksa denyut nadinya. Raja Obat bilang, denyut nadi Tuan tidak normal saat itu. Kenapa aku tidak menyadarinya? Bodoh! Orang tua dari keluarga Citra itu, meskipun cucunya mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada penyihir itu. Penyihir itu punya bawahan yang mendapatkan putih peracunan. Makanya... Idiot semuanya!
Aku bersusah payah mendapatkan obat itu dari pasar gelap. Pada akhirnya, itu hanya meracuni kakekku sampai mati. Kakakku gimana? Murid Raja Obat membawa semacam obat. Sepertinya dia baik-baik saja sekarang. Pergi sana. Aku memelihara sekumpulan orang bodoh. Pergi. Apakah ini kejutan yang ingin kamu tunjukkan padaku? Membuat kakekmu sendiri mati? Bukan tempatmu mengejekku. Mulia Tingwan, ini belum selesai. Masih belum pasti siapa yang akan ketawa di akhir. Keluarga harta akan tetap menjadi milikku pada akhirnya. Sepertinya aku harus mulai menyelidiki obat yang diminum Tuan Mulia sebelum dia mati. Catatan medis dari waktu itu seharusnya mendokumentasikan semuanya. Masa sih? Obat-obatan ini seharusnya tidak dalam dosis ini. Dan ada beberapa obat lain yang seharusnya tidak ada di sana sama sekali. Itu kamu. Untuk apa kamu kembali? Soal kakek, kamu tahu semuanya. Tentu saja aku tahu. Aku yang secara pribadi memberikan obat itu pada orang tua itu. Kenapa kamu melakukan itu? Sejak kamu datang ke keluarga mulia, kapan kakek pernah memperlakukanmu dengan buruk? Dia ingin memberikan sebagian besar harta keluarga kepadamu, hanya menyisakan sedikit untuk Linlin dan aku. Apa kamu pikir aku menikah dengan ayahmu yang tua itu hanya untuk sekecil ini? Wang Meijuan, kamu sangat kejam. Jika kakek tidak melindungimu, masa kamu masih bisa di posisimu sekarang? Semua yang aku miliki sekarang, aku perjuangkan sendiri. Aku tidak bergantung pada siapapun. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu ternyata Maestro Jarum Dewa yang legendaris. Kalau tidak, dulu seharusnya aku sudah menyingkirkanmu juga, biar tidak repot-repot sekarang. Wang Meijuan, aku dulu pikir kamu hanya serakah. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa setidak tahu malu ini. Bicaralah sesukamu. Bagaimanapun keluarga mulia milik Linlin dan aku hari ini, kamu harus meninggalkan nyawamu di sini. Kamu punya nyali? Ambil saja. Wang Meijuan, jatuhkan pisaunya. Kamu sudah dikepung. Mundur! Lepaskan dia. Wang Meijuan, berhentilah berusaha. Kamu tidak bisa kabur. Jika kamu tidak membiarkanku hidup, kamu juga tidak akan hidup. Mulia Tingwan, jangan senang dulu. Sebenarnya, ada orang lain yang juga ingin menangkapmu. Dan itu adalah seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Bahkan tanpa aku, dia akan tetap membantu Linlin dan aku mendapatkan keluarga mulia. Bawa dia pergi. Mulia Tingwan, tunggu saja. Yunting, tolong bawa dia ke kantor polisi. Baik, jaga nona saya. Dia baru saja ketakutan. Hiburlah dia. Bagaimana kamu tahu aku pergi ke keluarga mulia? Yunting memberitahuku. Aku bahkan tidak memberitahu Yunting kemana aku pergi. Setelah aku bangun, aku hanya menebak beberapa tempat. Lalu kau memberitahu polisi sebelumnya? Harta Mingyuan, bukankah seharusnya kita jujur satu sama lain? Aku selalu jujur. Kamu benar-benar cukup kejam. Hanya demi harta keluarga, kamu bahkan tidak mau menyayangi ayahmu sendiri. Kita sama saja. Kematian kakekmu tidak bisa dipisahkan darimu juga, Tuan Muda Harta Kedua. Karena kita berada di pihak yang sama, mari kita terus terang saja. Kamu dan aku bermitra. Bantu aku menyingkirkan harta Mingyuan. Keluarga harta untuk aku, dan keluarga mulia untuk kamu. Ini menguntungkan kita berdua, iya kan? Tingwan juga putri kandungku sendiri. Ayah, apakah ayah memilihku atau dia?
Dua keluarga besar di kota, keluarga harta dan keluarga mulia, telah mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak akan mengintegrasikan kembali beberapa proyek. Selain itu, menurut sumber orang dalam, kelumpuhan kaki putra tetua keluarga harta Ming Yuan disebabkan oleh penggunaan zat terlarang dalam jangka panjang. Begitu berita ini keluar, harga saham keluarga harta jatuh. Harta Ming Yuan, karena kamu, harga saham kita sudah turun ke titik terendah sepanjang masa. Dan kamu masih anak-anak di sini minum teh. Sepengen itu lihat keluarga harta hancur. Harta Ming Yuan, tidak apa-apa jika orang lain percaya rumor itu. Tapi kamu juga percaya. Yang terjadi sama kaki aku, harusnya kamu tahu betul. Baik. Meskipun aku tahu sesuatu, apa bedanya? Emang bisa bikin harga saham kita naik lagi? Harta Ming Yuan, berhentilah mencoba menghindari masalah di sini. Bagaimana rencanamu menyelesaikan masalah saat ini? Sebelum dia meninggal, kakek sudah mentransfer 99,9% saham padaku. Dengan kata lain, bahkan jika keluarga harta tidak memiliki 1 sen pun tersisa, itu hanya memiliki 0,1% hubungan denganmu. Kakek ipar, apa yang baru saja kamu katakan tidak benar. Ming Xuan juga bernama keluarga harta. Masa dia bisa tinggal diam melihat bisnis yang dibangun dengan susah payah hancur total dalam semalam? Sepertinya adikku punya ide bagus. Transfer saham yang ada di tanganmu kepadaku dengan harga murah. Lalu, tidak ada lagi hubungannya dengan kalian. Kalau aku benar-benar menghancurkan keluarga harta, aku akan pergi minta maaf kepada leluhur harta sendiri. Rencana yang sangat bagus, tapi kamu terlalu khawatir. Kami sudah punya cara, jadi kamu tidak perlu repot-repot. Cara apa yang bisa kamu miliki? Kalau bicara soal merawat pasien dan menyelamatkan nyawa, mungkin kamu, Maestro Jarum Dewa, bisa benar-benar melakukannya. Tapi dalam hal perang bisnis, apa yang bisa dipahami oleh gadis liar? Apa sih yang kamu tahu? Keluarga harta belum hancur kan? Aku akan menunggumu datang memohon padaku. Mereka jelas bermain di belakang punggung kita. Mungkin ayah mertuaku juga terlibat. Apa rencanamu? Reputasi seseorang berbicara sendiri. Kita hanya bisa mencobanya. Tuan Harta, sebagai hampir satu-satunya pemilik properti keluarga harta, bagaimana pandanganmu tentang situasi saat ini? Pasar saham naik turun, itu adalah hal yang normal. Aku merasa sama sekali tidak perlu khawatir. Pura-pura tenang aja. Aku benar-benar nggak tahu apa gunanya mengadakan konferensi pers ini. Apa mereka ingin merasakan dipermalukan di depan umum? Aku pikir kakak perempuanku yang dokter punya ide bagus. Ternyata hanya konferensi pers. Apa dia benar-benar pikir orang akan mendengar hanya karena dia mengatakan kebenaran? Dia benar-benar lucu dan bodoh. Tuan Harta, saat ini ada rumor yang mengatakan kelumpuhan kakimu disebabkan oleh penggunaan zat terlarang dalam jangka panjang. Apa tanggapanmu tentang ini? Seperti yang semua orang tahu, istriku adalah dokter yang sangat terampil. Jika aku benar-benar memiliki masalah seperti itu, menurutku, dia tidak akan menikah dengan pecandu. Mungkinkah kalian berdua sebagai pasangan sembunyikan kebenaran dari publik bersama-sama? Tidak. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kenapa mereka belum datang? Apa gunanya? Bahkan di saat seperti ini, mereka masih berpegang teguh pada keluarga harta. Mereka benar-benar tidak akan menyerah sampai gagal total. Mereka berdua tidak menjawab pertanyaan kami. Apa karena mereka tidak bisa menjawabnya? Tuan muda pertama dan istrinya tidak menjawab karena sama sekali tidak perlu menjawab. Dokter yang mulia, kami minta maaf. Kami terlambat. Kamu tidak terlambat. Kamu datang tepat waktu. Dokter yang mulia, cucuku baru saja meninggal. Kamu belum membersihkan namamu dari kecurigaan. Jadi bagaimana mungkin aku menjamin untukmu dan keluarga harta? Tua Citra, aku Mulia Tingwan, terkenal di dunia medis. Semua orang tahu Maestro Jarum Dewa. Reputasi ini tidak dibuat dengan membual. Itu adalah sesuatu yang aku bangun sedikit demi sedikit melalui kebajikanku sendiri. Dulu di jamuan ulang tahun Tuan Harta, kamu mohon bantuanku. Bukankah dulu kamu juga percaya padaku? Itu dulu, ini sekarang. Tua Harta sudah tiada. Dan cucuku juga sudah mati. Itu semua sudah lewat. Kebenaran pasti akan terungkap. Aku pasti akan memberi kalian semua penjelasan. Tapi saat ini keluarga harta tidak boleh jatuh. Kalau tidak, itu akan menguntungkan pihak tertentu.
Kenapa aku harus percaya padamu? Hanya berdasarkan gelar maestro Jarum Dewa. Aku percaya pada karakter dan integritas Tuan Muda pertama dan istrinya. Mereka pasti tidak pernah seperti yang dikatakan rumor. Semua itu hanya tuduhan palsu dan fitnah. Tuan Citra, dengan apa kamu mendukung pernyataanmu? Aku menggunakan kehormatan keluarga Citra yang sudah berabad-abad sebagai jaminan. Jika Tuan Muda pertama dan istrinya menunjukkan perilaku yang tidak pantas, aku rela menyerahkan semua harta keluarga Citra untuk menutupi kerugian investor. Keluarga Lestari berpendapat sama. Keluarga Dong juga berpendapat sama. Atas nama 6 keluarga besar di ibu kota, kami bersedia menjamin keluarga harta. Gila! Orang tua ini semua sudah benar-benar gila. Aku tidak tahu trik kotor apa yang digunakan Mulia Tingwan untuk membuat orang-orang dari 6 keluarga besar menjamin mereka seperti ini. Mulia Tingwan, kamu menggagalkan rencana aku berulang kali. Jangan salahkan aku jika aku benar-benar kejam padamu. Aku gak nyangka kamu menelan harga dirimu dan memohon kepada 6 keluarga besar dari keluarga harta. Aku tidak melakukan untuk keluarga harta, aku melakukannya untukmu. Untukku? Aku adalah istri keluarga harta, aku adalah istrimu, Harta Ming Yuan. Apa itu tidak berarti melakukannya untukmu? Aku mengira kamu tidak mau menikah ke keluarga ini. Sejak pertama kali kamu menjemputku dari keluarga mulia, aku tahu kakek tidak salah pilih orang untukku. Bukannya kamu selalu ingin aku jujur? Aku bakal jujur padamu. Jujur bagaimana? Sudah cukup. Kakimu? Aku selalu tahu Harta Ming Xuan yang mengganggu kakiku. Bertahun-tahun lalu dia menyuap seseorang untuk memberiku obat. Tapi pengasuh itu telah menggendongku sejak aku bayi. Dia tidak tega. Jadi dia memberitahuku kebenarannya. Lalu kemudian dia menyuap asistenku untuk menaruh racun di kursi rodaku. Aku pikir daripada mengungkapnya, lebih baik ikutin rencananya. Dengan cara ini dia akan lengah. Luka tembak waktu itu? Yang itu beneran. Aku tidak menyangka pelurunya beracun. Kamu benar-benar menyembunyikan banyak hal. Ada satu hal lagi. Aku curiga kematian kakek juga terkait dengan harta Ming Xuan. Aku pergi memeriksa jenazah kakek. Memang itu serangan jantung mendadak. Enggak. Itu pasti dipicu oleh suatu obat. Dan apakah itu dari pasar biasa atau pasar gelap? Pasti akan terhubung dengan tempat itu. Pavilion Xiaoyao. Aneh. Kenapa tidak ada orang di sini siang bolong? Awas! Dia masih bisa diselamatkan. Ayo. Kali ini keluarga kami mengeluarkan banyak uang hanya untuk mendukungmu. Bagaimana kamu berencana menggantinya? Mendukungku? Tanpa aku, apa artinya keluarga kalian? Aku bisa main-main dengan siapa saja. Aku tidak perlu bantuanmu. Harta Ming Xuan, aku sudah lama tahu kamu itu sampah. Kamu cuma kujadikan mainan. Kamu jangan kegeeran. Bagaimana kamu tahu? Apa kamu pikir aku hanya gadis polos yang gak bisa apa-apa? Bisa kita bicara sekarang? Untuk beberapa hal, bukan aku yang memutuskan. Kalau begitu suruh orang di belakangmu itu muncul. Aku sudah tahu lama bahwa playboy sepertimu tidak mungkin menyusun rencana sebesar ini. Nona Mulia kedua benar-benar berpikir tinggi. Itu kamu, dokter pribadi tua harta. Julian? Ingatanmu bagus, Nona kedua. Masih bisa mengingatku. Terus kita ngapain? Mulia Tingguan dan Harta Ming Yuan pasti punya kecurigaan tentang kematian orang tua itu. Jika kita biarkan mereka mengetahuinya, penyebab kematian tuan muda keluarga Citra, maka kita tidak akan memiliki kesempatan berbalik. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Yunting, bawa Tetualin dengan selamat ke Raja Obat.
Tenang, Nona. Maafkan aku. Aku tidak menyangka menikahkanmu dengan keluarga harta akan membuatmu menderita. Kita sudah menikah kok. Awas! Mingyuan! Menurut sumber terpercaya, putra tertua keluarga harta, Harta Mingyuan, telah dibunuh oleh istrinya Mulia Tingguan. Alasannya adalah karena perselingkuhan Mulia Tingguan diketahui, meninggalkannya dengan tidak ada pilihan selain membunuhnya. Saat ini polisi telah menerima sejumlah besar video dan foto yang membuktikan perselingkuhan Mulia Tingguan. Polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya. Putra kedua keluarga harta, Harta Mingxuan, sekarang telah menguasai korporasi harta. Dr. Chu, langkah yang bagus. Bagaimana rencana untuk pembunuh bayaran itu? Dia sudah meminum obatku sebelum pergi. Dia akan mati dalam waktu 12 jam. Saat aku melakukan sesuatu, aku tidak pernah meninggalkan jejak. Aku menghapusnya. Kita semua berada di tim yang sama. Saat ini kamu masih berguna. Aku akan membiarkan kamu bertahan beberapa hari lagi. Harta Mingyuan tertembak dan jatuh ke laut. Kamu tetap harus mengirim seseorang untuk memeriksanya. Untuk berjaga-jaga. Sejak aku datang, tua harta meninggal dan sekarang nyawa Mingyuan juga tidak pasti. Seorang dokter dapat merawat orang, tetapi tidak bisa menyembuhkan orang. Tidak bisa menyembuhkan hati manusia. Untuk ibu kota ini, mungkin aku seharusnya tidak datang. Nona Mulia, kamu pernah bilang padaku, hanya dengan tetap hidup ada harapan. Kapanpun, kamu tidak boleh memadamkan api harapan itu sendiri. Apa kamu lupa? Kamu adalah... Nona Mulia, aku sudah menunggumu 5 tahun. Nona Mulia, apa kamu tidak ingat aku? Dulu ada 8 keluarga besar di ibu kota. Aku dijebak. Dan Tua Mulia membawaku keluar dengan menyamar. Aku Puntur Mula yang menyelamatkan nyawaku. Kamu adalah keturunan keluarga Wang. Kamu menyelamatkanku 5 tahun lalu. Dan sekarang giliranku membalasmu. Di mana dia? Ikut aku. Sekarang semua polisi di kota telah disuap oleh mereka. Untungnya tulangnya tidak cedera. Terima kasih sudah turun tangan menyelamatkannya. Jangan sungkan pada aku. Cepat rawat luka Tuan Muda Harta. Sudah selesai. Iya, kita hanya perlu memastikan lukanya tidak terinfeksi. Bagus, hebat. Surga melindungi orang baik. Fantastis. Kalian baik-baik saja di sini. Menghemat repotku mencarinya di mana-mana. Kakak laki-lakiku ini benar-benar punya hidup yang sulit. Dia tidak bisa mati meskipun tertembak dan jatuh ke laut. Tapi hari ini, tidak satupun dari kalian akan lolos. Harta Mingxuan, kamu bunuh kakak dan kakekmu. Apa kamu tidak takut balasan? Balasan. Pemenang mengambil semuanya. Hari ini, setelah aku membunuh kalian semua, mulai sekarang, keluarga harta akan sepenuhnya jadi milikku. Nona, bawahanmu terlambat. Tidak, Yunting. Kamu datang tepat waktu. Awas. Mulia Tingguan, kamu keji. Harta Mingxuan, dulu waktu kamu menyewa pembunuh untuk membunuh kakakmu sendiri, meracuni kakek, dan menjebakku, kamu seharusnya sudah melihat hari ini datang. Cuy.
Kamu tahu apa? Dari kecil sampai sekarang, kakek hanya punya mata untuk orang cacat tak berguna ini. Semua yang aku lakukan salah. Dalam hal apa aku kalah dengannya? Keluarga harta seharusnya menjadi milikku sejak awal. Pada jarum emas ini barusan, ada racun yang kamu gunakan. Asalkan kamu memberitahuku siapa dalang di balik layar, aku akan memberikan penawarnya. Tidak ada dalang. Bukan aku yang meremehkanmu, Harta Mingxuan, tapi kamu tidak punya otak untuk menyusun seluruh permainan ini. Baik. Aku beritahu kamu. Harta Mingxuan, kamu dicurigai menyewa pembunuh untuk melakukan pembunuhan dan penipuan komersial. Habiskanlah sisa hidupmu di penjara. Yunting, bawa dia pergi. Kamu bangun. Harta Mingxuan sudah dibawa pergi oleh polisi. Jadi semua sudah berakhir. Tidak perlu pura-pura cacat lagi. Culiang? Dia bilang Culiang. Dia tampak begitu lembut dan terpelajar. Seorang dokter yang melayani keluarga hartaku. Masa dia bisa? Ming Yuan, pikirkan baik-baik. Kakek mengalami serangan jantung mendadak, tapi tidak ada pemicu yang dapat ditemukan. Tuan muda keluarga Citra jelas sembuh dari racunnya, tapi tepat setelah kita pergi, dia tiba-tiba mati. Juga kami menemukan asistenmu menaruh racun di sandaran tangan kursi roda untukmu. Harta Mingxuan sendiri tidak bisa melakukan semua ini. Di balik semua ini, pasti ada seseorang yang akrab dengan keluarga harta, yang tahu penyakit kakek, dan bahkan tahu kebiasaan medisku. Memanipulasi segalanya. Semua yang kamu katakan, Culiang cocok sempurna. Pengobatan dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa, tapi aku malah ingin membunuh. Kenapa aku tidak berpikir lebih awal? Sebelum ini aku menaruh semua perhatianku pada Harta Mingxuan. Aku tertipu olehnya. Jika aku tahu lebih awal, kakek tidak akan mati. Setelah jamuan ulang tahun, dialah yang berada di sisi kakek sepanjang waktu. Kamu sudah dipaksa untuk berpura-pura cacat hanya untuk melindungi dirimu sendiri. Itu tidak mudah bagimu. Nona, Tuan Muda, kami baru saja menjaga pesan rahasia terakhir yang dikirim tepat sebelum Harta Mingxuan ditangkap. Kami baru saja mendekripsinya. Penerimanya adalah Culiang. Gagal. Selamatkan aku. Dasar bodoh. Culiang akhirnya tidak bisa diam lagi. Kita tidak bisa selalu bertahan pasif. Kali ini kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Halo. Halo Tuan Mulia. Siapa kamu? Namaku Culiang. Aku punya kesepakatan bisnis. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku bisa memberimu banyak uang. Semua keuntungan yang dijanjikan keluarga harta kepadaku sebelumnya bisa aku berikan semuanya. Asalkan kamu melakukan persis seperti yang aku katakan. Kamu mau aku ngapain? Aku hanya perlu kamu. Memasok bahan baku energi baru keluarga Citra melanggar kontrak, dan pengiriman keluarga Lestari diganggu. Sepertinya kedua belah pihak menderita kerugian. Kamu tahu sebabnya? Ya, Tuan Muda. Di belakangnya ada beberapa perusahaan yang beroperasi. Dana juga terpecah di beberapa akun. Tetapi semuanya mengarah ke Korporasi Mulia. Mulia Guohara belakangan ini sangat aktif, dan dia telah berhubungan dengan cukup banyak tokoh mencurigakan. Mulia Guohara? Sejak kapan ayah mertuaku itu tiba-tiba menjadi begitu berani? Dari mana dia dapat uang? Sepertinya Culiang tidak bisa diam lagi. Dia ingin menggunakan ayahku yang tak berguna untuk membuat kita jijik dan mengalihkan perhatian kita. Kalau begitu mari kita cabut duri di sisi kita dan memaksanya muncul. Yunting, ambil semua bukti kuat yang ada di tanganmu tentang penggelapan pajak Mulia Guohara, transfer aset ilegal, dan gangguan pasar. Dan bocorkan semuanya. Aku mau pastikan agar dia tidak punya kesempatan untuk pulih. Tapi, Nona, keluarga Mulia itu milikmu. Sejak kakek meninggal, aku sudah lama tidak punya hubungan dengan keluarga Mulia. Baik, Nona. Buktinya sudah siap. Aku akan mengurusnya. Yunting, kamu harus cepat. Jangan beri mereka waktu untuk bereaksi. Siap, Tuan Muda. Permainan tikus dan kucing ini, giliran kita jadi pemburu. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Sialan kamu, Culiang. Mungkinkah dia mempermainkanku? Halo? Apa katamu? Aku tidak peduli.
Kamu harus sepenuhnya memblokir kiriman itu. Jangan sampai keluarga Harta lihat di mana uang yang dijanjikan Tuan Chu padaku. Jika tidak segera masuk rekening, itu tidak akan bertahan. Mulia Guhara, kamu dicurigai melakukan penggelapan, penipuan komersial dan transfer aset ilegal. Buktinya kuat. Kamu sekarang ditangkap. Bawa dia pergi. Kamu tidak bisa menangkapku. Itu Chu Liang. Dialah yang juga memberikan uang itu. Mereka yang merintahkan aku. Kamu melakukan ini padaku. Bahkan jika kamu tak tahu tentang Mechuan yang membahayakan kakek, kamu tetap tidak dapat melarikan diri dari kesalahan kejahatanmu sendiri. Hari ini, Ketua Korporasi Mulia Guhara ditangkap karena dicurigai melakukan penggelapan pajak dan penipuan komersial. Saat ini, dia telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Si idiot Mulia Guhara tahu terlalu banyak, jangan dipertahankan. Buat kematian yang tampak alami. Ingat, itu harus cepat dan bersih tanpa meninggalkan bukti. Mengerti? Dasar bodoh tak berguna, hanya bisa mengacaukan segalanya. Mulia Tingguan, kamu memaksaku. Kak, aku salah. Aku seharusnya tidak melawanmu. Ayah sudah tidak ada sekarang, jadi biarkan aku pergi ya. Aku tahu kamu membenci kami, tapi ayah sudah mati. Aku mohon kamu menunjukkan sedikit belas kasihan dan selamatkan keluarga Mulia. Mulia Lin, simpan air mata buayamu itu. Mulia Guhara menanggung akibatnya sendiri. Soal penyebab kematiannya, aku sudah mengajukan permohonan untuk mengikuti otopsi. Apakah itu kematian alami atau pembunuhan? Kebenaran pasti akan terungkap. Kak, begitu banyak hal di masa lalu dipaksakan kepadaku oleh ayah dan harta Mingxuan. Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyakiti kakak. Lepaskan aku ya. Kakak, aku adalah adikmu yang baik. Yunting, semua bukti sudah diserahkan. Mulia Lin, kamu dicurigai bersekongkol dengan harta Mingxuan untuk membunuh tua harta dan berpartisipasi dalam meracuni tuan muda keluarga Citra, serta penipuan komersial. Buktinya kuat. Selanjutnya, kamu sengaja memalsukan fakta untuk memfitnah dan menjebak orang lain. Sebaiknya kamu berpikir waras bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada polisi. Mulia Tingguan, wanita jahat. Telencet akan biarkan kamu lolos begitu saja. Dia pasti akan membuat kamu mati mengerikan dan dikubur bersama orang tuaku. Mulia Tingguan, dasar jalan. Jika aku tahu akan begini, seharusnya aku menamparmu lebih keras pada hari pertama kita bertemu. Telencet akan biarkan kamu lolos begitu saja. Dia pasti akan membuat kamu mati mengerikan dan Dasar idiot, bodoh tak berguna. Apa Mulia ini tidak punya otak? Kamu ingin aku menyelamatkanmu, tapi malah kamu menjualku. Dokter Mulia, ini semua karena kamu. Atas dasar apa? Kamu berhasil merawat orang, tapi aku gagal. Setiap pasien di bawah kendaliku gagal. Itu karena mereka tidak pantas. Hidup mereka sangat kotor. Aku perlu membetulkan mereka. Ibu, apa ibu melihatnya? Dokter gadungan itu tidak bisa menyelamatkan ibu. Mereka hanya akan bilang padaku, kami sudah melakukan yang terbaik. Omong kosong. Itu benar-benar omong kosong. Aku hanya ingin menguasai sepenuhnya. Aku ingin memastikan mereka semua tahu bahwa hidup dapat dikendalikan. Dokter gadungan itu tidak bisa menyelamatkan ibu. Mereka hanya akan bilang padaku, kami sudah melakukan yang terbaik. Omong kosong. Itu benar-benar omong kosong. Aku hanya ingin menguasai sepenuhnya. Aku ingin memastikan mereka semua tahu bahwa hidup dapat dikendalikan. Mulia Tingguan, ngomong tentang hati yang mulia. Omong kosong. Semua bagian darinya harus lenyap. Aku akan menciptakan dunia ini. Aku akan menciptakan dunia ini. Kamu tidak bisa masuk. Tuannya sedang rapat. Tolong selamatkan ibuku. Berhenti. Nah, biarkan aku lihat. Hah? Sudah tidak bisa sembuh. Bukankah kamu dokter ajaib? Kenapa kamu tidak bisa menyelamatkannya? Kenapa hidup dan mati orang lain harus diputuskan oleh kata-katamu? Ibu, orang kaya itu selalu ingin mengendalikan hidup dan mati kita. Tapi dokter,
hanya selalu bilang kita tidak bisa diselamatkan. Sebagai anakmu, aku menolak untuk percaya. Tuan Muda, Nona, ini dikirim secara anonim. Khusus untuk kalian. Khusus untuk kalian, sudah diperiksa dengan teliti, tidak ada barang berbahaya. Hanya ada undangan dan tabung berisi cairan tak dikenal. Dokter mulia, aku mendengar bahwa teknik jarum emasmu bisa membangkitkan orang mati dan menyembuhkan semua racun di dunia. Aku kebetulan mendapatkan racun tanpa nama yang kuanggap tidak ada obatnya. Aku khusus mengundangmu dokter ajaib untuk adu ilmu 3 hari dari sekarang pada tengah malam di gudang kota barat. Jika kamu bisa menyembuhkan racun ini, aku akan dengan sendirinya mengaku pada kejahatanku. Jika kamu tidak bisa, namamu sebagai dokter ajaib tidak lebih dari ini. Orang gila. Pasti itu Chuliang. Tingwan, jangan pergi. Ini pasti jebakan. Racun ini tidak sederhana. Dia jelas menantang prinsip utamaku. Jika aku tidak pergi, dia pasti akan menggunakannya sebagai alasan untuk memfitnah jarum emas. Dan mungkin juga terus menggunakan racun ini untuk menyakiti lebih banyak orang. Hanya untuk memuaskan keinginannya untuk mengendalikan. Aku harus pergi. Dokter mulia sangat tepat waktu. Chuliang, keluarga Harta memperlakukanmu dengan baik. Kenapa balas dengan kejahatan? Menyuruh Ming Xuan untuk melakukan pekerjaan kotormu. Tuan Muda Harta, selama bertahun-tahun ini berpura-pura cacat pasti sangat sulit. Dengan kecerdasanmu, jika aku tidak mendorong adikmu yang bodoh ke garis depan, aku khawatir kamu sudah lama curiga. Julia, dengan cara apa keluarga kami pernah menyinggungmu? Tertarik? Biarkan aku bercerita. Tuan Mulia berkata, kamu harus mengambil uang ini untuk menguburkan ibumu dengan layak. Aku tidak akan pergi. Tidak, aku menolak menerima nasib ini. Begitu saja. Ibuku ditinggalkan oleh apa yang disebut takdir, oleh dokter ajaib. Mereka bilang, aku harus menerimanya. Omong kosong, aku menolak. Aku ingin mengendalikan segalanya. Mulia Tingwan, katakan padaku, jika keluargamu yang terdekat berbaring di sini, apa kamu akan menerima takdir? Lihat. Ini adalah efek dari racun tanpa nama. Dia cuma tunawisma. Orang kecil yang tidak dipedulikan. Kebetulan, dia bisa digunakan untuk kebenaran. Dokter mulia, silakan. Gunakan jarum emasmu untuk menunjukkan hati muliamu. Kamu hanya punya waktu selama 1 dupa. Chuliang, kamu juga seorang dokter. Kenapa bisa mengabaikan nyawa? Nyawa manusia? Tidak, ini disebut sains. Atau mungkin sifat manusia. Dokter mulia, orang asing total. Selamatkan atau mati. Yunting, tempat jarumnya. Racunnya sudah bersih. Tidak. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menyembuhkan racunku. Bagaimana kamu bisa? Julia, taktik apapun yang tersisa, gunakan saja semuanya. Apa hebatnya cuma 1 orang? Kalau punya kemampuan, sembuhkan mereka semua.
Maestro Jarum Dewa, lihat baik-baik mereka. Racun di dalam tubuh mereka. Apa kamu kenal? Racun Qianji. Memang Maestro Jarum Dewa. Kamu bahkan tahu tentang teknik kuno ini. Sudah kubilang, hidupku tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Aku akan mengendalikannya. Apa itu racun Qianji? Racun Qianji menggunakan obat-obat untuk menangkap jiwa seseorang. Orang yang memberikan racun menggunakannya untuk mengendalikan korbannya, membuat mereka tunduk buta pada setiap perintah. Bahkan jika diperintahkan untuk mati, mereka dengan patuh mengikuti perintah. Bahkan jika diperintahkan untuk mati, mereka akan dengan patuh mengikuti perintah. Racun yang begitu jahat. Dokter mulia, bagaimana rasanya hidup dan mati dikendalikan orang lain? Sampai sekarang, kamu selalu memberitahu pasien berapa lama mereka bisa hidup. Sekarang berapa lama mereka hidup, tergantung pada pikiranku sendiri. Julian, sebagai dokter sendiri, masa bisa kamu menggunakan apa yang telah kamu pelajari untuk melakukan hal keji yang tidak manusiawi seperti ini? Apa kamu pantas memiliki hati sebagai dokter? Nona mulia, kamu dibesarkan dengan kekayaan. Masa kamu tahu penderitaan kami orang kecil? Dulu, saat ibuku terbaring di ranjang kematian, aku pergi ke keluarga mulia sekali lagi. Aku tahu keluarga mulia punya jamur Lingji yang bisa memperpanjang hidup. Tapi aku diperlakukan sama seperti anjing. Kamu tahu itu? Aku mohon Tuan Mulia berikan jamur Lingxi padaku untuk menyelamatkan ibu. Aku mohon pada kalian Pergi. semua. Masa obat ajaib diberikan pada orang kecil? Nyawa murah tidak pantas. Sekarang yang pantas ditentukan olehku. Awas, Nona. Lihat. Nyawa nonamu tetap yang berharga. Nyawa murah itu sama sekali tidak berharga. Yunting, jangan tembak. Apakah berhasil? Belum. Aku hanya menggunakan jarum emas untuk menyegel sementara aliran darah mereka. Untuk membersihkan racun sepenuhnya masih butuh waktu lama. Julian, hanya itu kemampuanmu. Menghadapi Maestro Jarum Dewa. Masa aku hanya punya kemampuan sedikit? Membuatmu repot-repot datang ke sini hanya untuk membuatmu pergi jauh dari ibu kota, agar aku bisa menyelesaikan beberapa hal. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak banyak. Jika berjalan sesuai harapan besok pagi, seluruh pejabat tinggi dan bangsawan di ibu kota akan terinfeksi racun Qianji. Aku akan menjadi penguasa ibu kota ini. Aku mengendalikan segalanya. Aku akan menjadi penguasa ibu kota ini. Aku mengendalikan segalanya. Dasar pengecut keji. Dibandingkan dengan orang sepertimu, aku kejam. Berapa banyak hal kotor di dunia ini yang dilakukan orang sepertimu? Semakin kaya dan berkuasa, semakin tidak berperasaan. Julian, kamu tidak bisa hanya karena masa lalu sendiri memendam kebencian yang mendalam terhadap semua orang. Apa aku salah ngomong? Untuk semua orang yang tidak menguntungkan kepentinganmu, mereka seperti sampah di matamu. Bahkan kerabat terdekatmu yang mengancam kepentinganmu bisa dengan mudah kamu tinggalkan. Kalau pengen ngajarin tentang dunia, itu mungkin tidak lebih dari ketidakpedulianmu terhadap manusia. Julian, apa kamu benar-benar pikir aku tidak bisa menyembuhkan racun Qianjimu? Aku tidak berharap racun Qianji cukup untuk merepotkanmu. Tapi, bagaimana dengan dia? Ini adalah serangga voodoo yang khusus aku buat untuknya. Voodoo ini telah dipelihara di dalam tubuhnya selama 5 tahun. 5 tahun? Mungkinkah Tuan Muda Harta Pertama, kamu pikir kamu pintar? Kamu pikir kamu melihat dengan jelas serangga voodoo digunakan harta Mingxuan untuk melumpuhkan kakimu. Namun, tujuan sebenarnya dari semua ini adalah membuatmu tetap duduk di kursi roda. Serangga voodooku disembunyikan di kursi rodamu selama ini. Selama kamu duduk di kursi roda itu setiap hari, kamu hanya memelihara serangga voodooku. Julian, berikan penawarnya sekarang juga. Dokter mulia, aku tahu kamu punya kemampuan, baik racun Qianji maupun serangga voodoo. Kamu punya cara untuk menyembuhkannya. Itu hanya masalah waktu. Namun, waktu yang tersedia hanya cukup untuk menyelesaikan satu tugas. Apa kamu ingin menyelamatkan suamimu? Atau para elit berkuasa di ibu kota? Putuskan sendiri.
Nona, apa yang harus kita lakukan? Ayo pulang dulu. Apa kamu ingin menyelamatkan suamimu? Atau para elit berkuasa di ibu kota? Putuskan sendiri. Nona, aku akan di luar. Panggil aku kapan saja. Sejak kamu datang ke keluarga harta, sepertinya kita belum benar-benar ngobrol ya. Iya, pertama harta Ming Xuan, lalu Chuliang. Sepertinya semua orang ingin menyusahkan kita. Apa kamu menyesal? Kenapa kamu bertanya begitu? Kalau kamu nggak datang ke keluarga harta, kamu akan tetap menjadi maestro jarum dewa di dunia medis dan tidak akan terseret ke semua ini. Aku menyesal. Kamu beneran menyesal? Aku menyesal tidak menikah denganmu jauh lebih awal. Menikah dengan keluarga harta dulu adalah untuk memenuhi wasiat terakhir kakekku. 5 tahun lalu, salah diagnosisku tentang penyakit kakek selalu membebani pikiranku. Aku merasa aku yang menyakiti kakek. Lalu bagaimana? Biarkan aku selesai bicara. Setelah itu, apa kamu ingat saat pertama kali kita bertemu? Waktu itu Mulia Lin dan yang lain macam-macam padaku. Dan tiba-tiba kamu muncul. Sejak kakek meninggal itu adalah pertama kalinya seseorang memperlakukanku seperti ini. Ada suara samar di hatiku yang mengatakan bahwa kakek menyuruhku menikah denganmu adalah tindakan terakhir cintanya padaku. Kakek tidak akan pernah menipuku. Kalau dulu aku tahu kamu maestro jarum dewa, aku mungkin tidak akan punya keberanian untuk menikah. Apa kamu sangat meremehkan identitasku? Meskipun aku tuan muda pertama keluarga harta, aku kehilangan orang tua aku saat kecil. Dan aku tidak punya ambisi seperti harta Ming Xuan. Jadi aku tidak percaya diri sejak kecil. Aku diam karena aku takut orang lain akan melihat pikiranku. Dengan reputasi besar maestro jarum dewa, aku merasa tidak pantas. Wah, bukankah kamu sudah menikah denganku sekarang? Cepat duduk, aku akan melakukan akupuntur padamu. Dokter dengan hati mulia, seluruh kota menunggumu untuk menyelamatkan mereka. Jangan pikirin aku. Jika aku bahkan tidak bisa menyelamatkan laki-lakiku sendiri, apa haknya aku untuk terus hidup di dunia ini? Duduk tegak, duduk tegak. Ini adalah serangga voodoo yang sangat kuat di dalam tubuhnya itu sebenarnya masih hidup. Ming Yuan, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa sesuatu berubah di dalam tubuhku. Ming Yuan, aku merasakan kekuatanku meningkat, tapi kewarasanku memudar. Ming Yuan, Ming Yuan, Ming Yuan, Ming Yuan, Ming Yuan, Ming Yuan. Yunting, masuklah dan bantu aku. Cepat tahan dia. Iya. Aku akan menggunakan jarum emas untuk menusuk titik akupunturnya. Serangga voodoo itu hidup. Julian ingin mengubah sepenuhnya genetik kamu untuk mengubahmu menjadi binatang yang tidak terkendali. Nona,
Fajar akan tiba. Aku khawatir semua orang di ibu kota akan segera sadar bahwa mereka telah terinfeksi racun Cianji. Mingyuan! Mingyuan, aku pasti akan menemukan cara untuk selamatkanmu, Mingyuan! Kakek, Mingyuan, apa yang ingin kamu katakan? kakek. Kakek? Mingyuan benar. Sebelum Tuharta meninggal, dia pasti telah menemukan sesuatu dan meninggalkan petunjuk. Tidak. Tetap tenang. Aku harus tetap tenang. Biarkan aku berpikir. Biarkan aku berpikir, kakek. Kakek, di saat seperti ini apa yang akan kakek lakukan? 21 November. Aku merasa obat yang diberikan Culi yang pada aku tidak sepenuhnya tepat. Aku berkonsultasi Kakek. dengan Tuan Mulia. Dia bilang dia perlu mempelajarinya. Tetapi seminggu kemudian dia meninggal. Kakek juga tahu. Malam ini mungkin akan menjadi malam terakhirku. Julia mengatakan yang sebenarnya. Dia ingin menjadi pencipta baru di dunia. Dan dia sudah melakukan percobaan pada banyak orang. Tuan Mulia, Ming Xuan, Mulia Lin. Dia bahkan membuat putra Tuan Mulia, Mulia Gohara menjadi salah satu subjek percobaannya. Tetapi pada akhirnya dia tetap meninggalkan mereka semua. Mengatakan mereka tidak pantas menjadi wadah untuk racun voodoo. Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena Ming Yuan tidak sebanding dengan Chu Liang. Istri baru Ming Yuan adalah maestro jarum dewa. Aku sangat senang. Mungkin suatu hari dia akan melihat ini dan menyelamatkan keluarga hartaku. Kakek, karena dia mengatakan yang sebenarnya, maka obat untuk racun voodoo ini seharusnya juga... Hah? Racun voodoo ini tidak memiliki obat. Hah? Mustahil. Serangga voodoo hidup pasti memiliki kelemahan. Kakek, karena kakek tahu yang sebenarnya. Kenapa kakek tidak mencari jalan keluar? Bunuh aku. Bunuh aku. Selagi aku masih mengingatmu. Bunuh aku. Saat kamu membawaku ke keluarga harta, kamu bilang akan melindungiku seumur hidup. Hari ini, giliranku untuk melindungimu. Ming Yuan, tahan sebentar. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Aku tidak akan bertahan lama lagi. Lakukan sekarang. Bunuh aku. Jangan biarkan aku menyakitimu. Seorang dokter tidak akan pernah menyakiti pasien. Ini adalah kode Menyelamatkan medisku. seseorang atau menyelamatkan seluruh ibu kota. Apa kamu tidak mengerti? Aku menyelamatkan keduanya. Nona, racun Cianji telah meletus. 6 keluarga besar saling membantai. Kepala keluarga Citra, Dong, dan Lestari telah terbunuh. Seluruh ibu kota dalam kekacauan total. Julie yang benar-benar membuat seluruh warga kota menjadi korban kebenciannya. Ini mengerikan. Di luar seperti kiamat. Ming Yuan, Ming Yuan, Ming Yuan, Ming Yuan, Ming Yuan, Ming Yuan. Tenang, kamu pasti bisa mengendalikan diri. Cepat pergi dari sini. Tidak, aku tidak akan pergi. Nona, lihat. Itu Tetua Lin. Dupa ini bisa bertahan 1 hari. Dalam 1 hari, selama kamu menjaganya di dekat dupa, dia akan tidur nyenyak. Tetua Lin, kenapa kamu di sini? Nona, ibu kota kacau. Kenapa Nona belum pergi? Aku tidak akan pergi. Julie yang datang untukku. Tidak mungkin aku bisa meninggalkan warga kota dan kabur sendiri. Selain itu, Ming Yuan juga terinfeksi racun voodoo. Sepertinya satu-satunya cara adalah hadapi sumbernya. Kita harus menemukan Chu Liang untuk menyelamatkan kota. Tapi, di mana dia akan sembunyi? Kupikir, aku tahu. Dia pasti di sana. Dia satu-satunya orang yang pernah dia pedulikan. Ibu, semua orang di kota sekarang adalah boneka anakmu. Tidak akan ada yang bilang lagi bahwa kita pantas mati. Nyawa mereka semua dipegang di tanganku sekarang. Kalau aku biarkan mereka hidup,
Barulah mereka bisa hidup. Jika aku ingin mereka mati, mereka harus mati. Ibu, aku merindukanmu. Julian, hanya di depan ibumu, kemanusiaanmu yang tersisa benar-benar muncul. Memang dokter ajaib. Hanya dengan membaca sifat manusia, kamu bisa menebak aku di mana. Julian, tepat di depan ibumu. Apa kamu berani mengatakan tindakanmu saat ini akan membuatnya bangga untuk mengendalikan nyawa seluruh kota? Apa hakmu? Para elit itu, apakah pernah menganggap nyawa kami sebagai nyata? Apa hak mereka? Untuk mengendalikan nyawa seluruh kota, apa hakmu? Para elit itu, apakah pernah menganggap nyawa kami sebagai nyata? Apa hak mereka? Kakekku tidak pernah sekalipun merampas hak hidup ibumu. Tapi penuaan penyakit dan kematian tidak bisa dipaksakan. Dokter bukan dewa. Dan setiap orang ada harinya untuk Tidak. mati. Orang kaya bisa mengganti darah mereka. Mereka bisa menggunakan uang untuk beli nyawa. Sedangkan orang kaya kami, hidup aja udah capek. Tapi tetap diperlakukan sebagai sampah. Setiap orang memiliki pikiran gelap. Kami tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kami bisa mengendalikan diri sendiri. Apa kamu benar-benar tidak pernah merasakan sedikit pun kebaikan? Mungkinkah semua orang yang kamu infeksi racun saat ini, semuanya adalah penjahat yang tak termaafkan? Ibu akan membaikkan. Ibu bahkan berjanji akan melihatku tumbuh dewasa. Xiaoliang, ibu tidak bisa tinggal denganmu lagi. Kamu harus belajar menjaga dirimu sendiri-sendirian. Nak, jangan menangis. Nak, penyakit ibumu sudah tidak bisa sembuh. Dia anak yang baik. Tenanglah, mulai sekarang biarkan dia ikut denganku. Aku ajari dia menyelamatkan nyawa. Jangan khawatir, penyakitmu tidak serius. Terima kasih dokter. Kenapa mereka masih begitu bahagia padahal sedang sakit? Karena mereka tahu, mereka masih punya harapan. Dokter mulia, aku akui kamu benar. Tapi aku tidak bisa menerima nasibku seperti orang lain. Dokter mulia, aku akui kamu benar. Tapi aku tidak bisa menerima nasibku seperti orang lain. Selama orang tertentu hidup, orang lain tidak akan pernah bisa hidup dengan baik. Aku benci dunia ini dan aku juga benci kamu. Aku bisa kehilangan keluargaku. Jadi kenapa kamu tidak? Ibuku bisa dibiarkan tanpa obat. Jadi atas dasar apa kalian semua bisa diselamatkan? Julian, jika aku pergi denganmu, apa kamu akan membebaskan semua orang di kota? Pergi denganku? Kamu iri padaku, dan kamu benci mantan keluargaku, dan bahkan keenam keluarga besar itu. Jika aku, Maestro Jarum Dewa, bersedia menjadi pelayanmu dan mengajarkan semua rahasia dari pengetahuan medis seumur hidupku, apa kamu bisa membebaskan semua orang di kota? Dokter mulia, ngomong apa sih? Aku sangat serius. Pergi denganku. Sang Maestro Jarum Dewa yang agung ternyata sudah belajar bohong. Kamu hanya ingin menyelamatkan petani rendahan itu. Jika aku berbohong, aku tidak akan datang ke sini sendirian. Bagiku, Maestro Jarum Dewa mengumpulkan beberapa bawahan bukanlah hal yang sulit. Julian, lihatlah ukiran kata-kata di batu nisan ibumu. Apakah ini benar-benar dunia yang ingin kamu tunjukkan padanya? Kamu gak pantas. Diam. Kamu ingin menyelamatkan orang. Pergi denganku. Buktikan padaku. Bagaimana kamu ingin aku membuktikannya? Putuskan meridian di tangan kananmu. Baru aku percaya. Lakukan. Biarkan aku melihat seberapa besar kebajikan medismu sebenarnya. Kamu bicara tentang moral. Kalian orang dengan kekuasaan.
hanya bisa bohong belaka. Jika aku lakukan seperti yang kamu katakan, apa kamu akan segera mengangkat racun Qianji? Gak masalah. Sekarang, apa kamu percaya padaku? Tepati janjimu. Mulia Tingguan, Dokter Mulia, sang maestro jarum dewa. Kamu benar-benar naif ya. Kamu pikir aku beneran peduli sama serangga itu? Yang aku inginkan adalah kendali mutlak. Aku ingin melihat orang sepertimu terjatuh rata dengan tanah. Aku ingin lihat kamu kehilangan hal yang paling kamu banggakan. Sekarang, tanganmu hancur. Dengan apa kamu akan menyelamatkan orang? Dengan apa kamu melawanku? Kamu keji! Dibandingkan dengan elit sepertimu yang memandang rendah dan memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Jika aku tidak sedikit keji, apa aku bisa bertahan hidup? Di dalam wadah ini adalah induk serangga dari racun fudu yang menginfeksi harta Ming Yuan. Begitu induknya mati, anak serangga di dalam tubuhnya akan menjadi liar tanpa henti. Sampai mati. Tidak akan berakhir. Tidak! Julia, aku hanya merusak tangan kananku. Tapi aku tetaplah maestro jarum dewa. Tangan kananmu udah gak guna. Masa tangan kirimu bisa aku puntur juga? Teknik terlarang warisan keluarga mulia. Jarum pembakar nyawa. Seni terlarang? Tangan kananku mungkin hancur, tapi tangan kiriku bisa mengambil nyawamu juga. Balas dendam untuk kakek. Rasa sakit yang ditimpakan pada Meng Yuan dan penderitaan seluruh warga kota, semuanya akan diselesaikan hari ini. Jarum pembakar nyawa? Mulia Tingguan, kamu sudah gila? Selama itu bisa menghentikanmu, apa peduliku jika tubuh fisik ini hancur? Baik racun Qianjimu maupun serangga fudu, mekanisme inti mereka hanyalah pengendali saraf dan pembuluh darah. Tubuh hanyalah wadahmu. Selama aku mengunci sistem saraf pusatmu, racun pada semua orang di seluruh kota dapat disembuhkan sepenuhnya. Oh tidak, seni terlarang mulai mengamuk. Bertahanlah, sedikit lagi. Tingguan, tunggu aku. Mulia Tingguan, kamu tidak bisa bertahan lagi kan? Hidupmu sudah akhir. Jangan khawatir. Suamimu yang biadab itu mungkin juga tidak akan bisa bertahan. Saatnya tiba, kalian bisa bertemu di neraka. Meng Yuan, Lepaskan aku! Kenapa? Kenapa aku tidak bisa menjadi yang mengendalikan, Ibu? Nona! Nona! Nona, aku mohon, bertahanlah. cepat. Meng Yuan keracunan parah, bawa dia ke lembah Raja Obat. Hanya mereka yang punya cara untuk menekan sepenuhnya. Baik, Nona. Berhenti bicara sekarang. Tenanglah, Nona. Tenanglah. Nona!
Beneran ajaib. Meskipun jarum pembakar nyawa menguras tenaga, tetap saja sang maestro jarum dewa memiliki fondasi fisik yang kuat, jadi nyawanya selamat. Soal tangan kanan ini, lembah Raja Obat sudah mengirimkan obat. Kami akan berusaha. Soal racun di dalam tubuh Tuan Muda, sudah disegel oleh Raja Obat menggunakan metode rahasia. Dia tidak akan menjadi buas lagi. Namun, jika kita ingin memberantasnya, sang guru bilang racun voodoo semacam ini sudah sebagian menyatu dengan garis darahnya. Jika dipaksa untuk memberantasnya, aku khawatir akan berbahaya. Yang bisa dilakukan adalah Tuan Muda Harta menggunakan kemauannya yang kuat. Dengan obat rahasia dari lembah, perlahan-lahan menyulingnya. Ini akan menjadi proses yang panjang. Selama Tingguan baik-baik saja, tidak masalah. Kalau aku tidak menikahinya, dia tidak akan pernah menghadapi situasi ini. Trees aren't green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. Kamu bangun. Meng Yuan, Aku di sini. kamu baik-baik saja sekarang, itu bagus. Maafkan aku. Aku yang menyeretmu. Omong kosong apa kamu? Dia datang untukku, jadi apa hubungannya denganmu? Tanganmu. Bahkan tanpa tangan kanan, aku tetap di sini, Maestro Jarum Dewa. Tidak pernah hanya soal tangan. Bagaimana dengan racun Meng Yuan? Disegel sementara. Saran dari Raja Obat agar Nona dan Tuan Muda kembali ke lembah Raja Obat untuk memulihkan diri. Meninggalkan ibu kota, apa kamu bersedia? Selama sama kamu, kemanapun aku suka. Selain itu, saat ini kamu adalah pahlawan ibu kota. Pahlawan apa? Jika saja para elit kaya di ibu kota menunjukkan sedikit lebih banyak kebaikan kepada orang seperti Chuliang, mungkin dia tidak akan tersesat. Sayang, kita berangkat besok. Baik, suamiku.